eh, kita lanjutkan untuk yang cara untuk memverifikasi dokumen. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin bukan verifikator, bisa meneruskan pekerjaan yang lain. Jadi bisa ke yang lain. Ataupun ikut melihat juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas ini saya mohon untuk verifikator mengikuti video yang saya akan putar sekarang. Verifikasi. Ini verifikasinya lewat mana? Ini sepertinya ada bugs di aplikasi untuk pengusulannya. Kemudian selesai ya dari 12 data yang harus SN masuk ke SSN instansi. Di sini juga prosesnya akan muncul 12 dari 12 selesai ya dari 12 data yang harus diupload atau dimutakhirkan. Ini karena tadi masih ada bugs di sisi ubah profil di training ini, maka yang ini mungkin itu untuk sisi pengusulan. Nanti kita bisa diskusi seperti apa permasalahan atau seperti apa beberapa pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Oke, kemudian saya masuk ke verifikasi. Ini verifikasi lewat mana? Verifikasi melalui SIASN. Nanti melalui portal ini SIASN masuk ke SIASN. Jadi nanti Bapak Ibu sebagai verifikator nanti bisa masuk ke siasn.bkn.go.id. User passwordnya sama seperti di MySAPK. Dan di sini nanti untuk OPD yang besar nanti memang karena settingnya verifikator tadi levelnya OPD, berarti nanti milih-milih pegawainya sendiri. Jadi misal di Dinas Pendidikan itu kan SD itu tidak bisa memilih SD-nya sendiri pada saat ngisi unit verifikator, tapi memilihnya Dinas Pendidikan. Jadi nanti verifikator yang di bawah Dinas Pendidikan nanti akan tampil semua pegawai di bawah Dinas Pendidikan. Nah, nanti verifikatornya nanti milih-milih pegawainya sendiri, misal dari SD mana gitu ya, SDA gitu katakanlah. Jadi dia nanti verifikasi yang di SD-nya di lingkungannya sendiri. Misal di SMP 1 gitu. Berarti nanti milih yang teman-teman yang di SMP 1 saja, jangan memilih yang di yang lain. Misal di TK gitu ya. TK yang milih yang teman-temannya yang TK ataupun yang dinas, verifikator yang dinas. Berarti milih yang pegawai yang bekerja di dinasnya saja. Jadi milih-milih sendiri. Begitu juga untuk dinas kesehatan, itu nanti semua pegawai di dinas kesehatan akan muncul semua. Baik itu dari dinas kesehatan sendiri, puskesmas, UPT, Labkes, itu muncul. Jadi nanti milih-milih temannya yang sesuai, semuanya dari UPT Labkes gitu. Berarti nanti memverifikasi yang UPT Labkes saja. Meskipun tampil semua pegawai di dinas, nanti milih yang di situ saja. Itu juga untuk yang kecamatan. Nanti kalau semuanya kecamatan Sukoharjo gitu ya, nanti akan tampil seluruh kelurahan yang di bawah situ. Tapi nanti verifikatornya memilih pegawai-pegawai yang di unit kerjanya. Maksudnya kalau dia di kelurahan ya milih yang kelurahan sesuai dengan unit kerjanya. Jadi seperti itu karena memang di awal kita unit verifikasinya itu levelnya level OPD. Dan ini nanti untuk teknisnya mungkin kalau ada kesulitan bisa kita chatting di grup verifikator. Kalau perlu nanti saya bagikan datanya siapa saja yang di
katakanlah di SD ini pegawainya siapa saja gitu, itu bisa. Oke, kita lanjutkan lihat videonya. Instansi. Kemudian Bapak Ibu login menggunakan login yang sama ya. Login yang sama dengan login di MySAPK. Nah, kalau sudah berhasil akan muncul ke halaman saya open dulu ke halaman verifikasi ya, ke halaman ICISN di sini. Nah, di mana menunya? Menu ada di sini, di sebelah pojok kiri. Di sini ada peremajaan, layanan peremajaan dan menu inbox usul. Ini karena saya mempunyai role banyak, jadi kesannya double-double ya, tapi ini sebenarnya beda kewenangan ya. Kalau saya hanya punya kewenangan di verifikator, maka hanya muncul ini aja, yang paling atas ya. Ini inbox usul, diklik. Ya, nanti di sini akan muncul data yang akan kita verifikasi sesuai dengan unitnya. Kalau kita di unit misalkan tadi ada kecamatan atau dinas, nanti akan muncul list di sini, kemudian orang-orangnya juga akan muncul. Nah, oke, di sini ada NIP, nama, jenis riwayat, ya tadi ada 11 ya, satu kan profil. Unit verifikator namanya apa, kemudian tipe pegawai, nanti ada PNS maupun P3K, dan tipe usulan apakah perubahan atau penambahan data, tanggal usul, dan sumber. Sumber ini pasti dari MySAPK, ada satu lagi dari ICISN. Jadi ke depan, nanti untuk peremajaan data itu agak berbeda ya dengan di SAPK. Kalau di SAPK kan langsung berubah datanya. Kalau di sini nanti sumbernya ada dari beberapa ya, baik dari MySAPK. Jadi sumber datanya dari MySAPK atau orang ASN yang mengusulkan langsung, kemudian akan diverifikasi oleh verifikator atau operator atau verifikator sendiri yang entry data, seperti halnya SAPK yang dulu. Jadi nanti ada menu entry data di peremajaan data di ICISN. Nanti para verifikator bisa mengentrikan atau membantu memperbaiki data, meremajakan riwayat melalui sumbernya dari ICISN. Tapi ke depan sih harapannya semua perbaikan data itu usulannya dari ASN-nya langsung, sehingga ada kepedulian dari ASN-nya kolaborasi ya terkait dengan pemutakhiran datanya masing-masing. Oke, langsung aja di Jadi yang perlu diperhatikan di sini yang pertama adalah unit verifikatornya ini nanti akan otomatis tersetting sesuai kewenangannya. Jadi semuanya dinas pendidikan, berarti nanti isinya dinas pendidikan. Semuanya satuan polisi Pamung Praja, berarti nanti satuan polisi Pamung Praja. Kebetulan kalau untuk OPD yang besar, dia akan nyampur dengan unit-unit yang lain. Seperti tadi contohnya dinas pendidikan, dinas kesehatan, seperti itu. Terus kemudian di sini bisa kita lihat tipe usulan. Di sini ada tipe usulan. Jadi tipe usulan ini sangat penting ya Bapak Ibu untuk kita cermati karena usulan itu ada menambah, ada yang mengubah. Jadi kalau mengubah berarti kan datanya sudah ada di situ, kemudian itu diperbaiki atau ditambah dengan file PDF. Tapi kalau mengusulkan berarti kan menambah sesuatu yang baru. Jadi kalau mengubah itu otomatis di situ sudah ada riwayat sebelumnya. Jadi nanti kalau kita memverifikasi, kita cek riwayat sebelumnya itu nanti seperti apa. Kemudian yang sudah ada di MySAPK. Kemudian kita bandingkan dengan dokumen fisik yang sudah diupload. Kemudian kita bandingkan lagi dengan isian dari pegawainya. Dari ketiga pembanding itu nanti dapat kita simpulkan bahwa isian itu sudah benar atau enggak. Kalau sudah benar, nanti kita bisa untuk merekomendasikan untuk disetujui. Tapi nanti kalau ada yang salah, sebaiknya Bapak Ibu untuk diperbaiki isiannya itu, koordinasi dengan pegawainya masing-masing. Karena kalau sudah diklik hijau, itu pegawainya sudah nggak bisa untuk mengedit lagi. Yang bisa adalah verifikator. Jadi saat memverifikasi itu harus membandingkan data yang diinputkan apa, file berkasnya itu apa, kemudian historinya yang di SAPK itu seperti apa gitu. Oke, kita lanjut lagi. sini yang perlu diklik adalah tombol edit ya. Kalau view ini untuk melihat kalau sudah masuk ke approval ya. Kalau masih belum, maka ini belum bisa dilihat.
masuk ke tombol edit. Jadi di sini akan muncul nama organisasi, karena ini riwayat organisasi ya. Dan tugasnya verifikator itu apa? Verifikator ini tugasnya adalah melakukan pengecekan data. Jadi di sini ada dokumen pendukung, ya. Sini Bapak Ibu bisa lihat ya dokumen pendukungnya yang masuk, yang telah di upload oleh ASN-nya seperti ini. Contoh aja ya. Di sini bisa juga di next kalau lebih dari satu halaman, ya. Atau bisa putar-putar ya, putar kiri, putar kanan itu ya. Ini contohnya tadi, sorry, di previous lagi. Kalau misalkan dokumen yang dikirim itu ternyata miring-miring atau kebalik, bisa diputar-putar ya di sini. Ini petugas verifikator yang melakukan. Oke, dicek datanya sesuai dengan data yang di sini, edit data, baik nama organisasi, misalkan jabatan, tanggal selesai, dan lain-lain. Dan juga bisa dibandingkan dengan riwayat datanya yang ada ya di sini. Jadi data apa yang ada di sini itu yang akan muncul data riwayat kita yang sebelumnya ya. Untuk kita bandingkan. Oh, ternyata tadi kan dia sifatnya kan ubah ya, ubah data. Kalau ubah data berarti ada data pembanding ya. Kita cek, oh ternyata nama organisasinya itu ID misalkan. Yang di aslinya apa sih? Oh, Karang Taruna. Nah, kan ini beda ya. Beda apa? Datanya beda dengan data yang apa sebelumnya. Berarti ini dia melakukan perbaikan data. Nanti kita dicek di dokumen pendukungnya. Benar nggak sih? Oh, benar SK-nya itu SK dari ID misalkan. Ada SK pengangkatan keanggotaan organisasi dari ID. Oh, berarti benar ini sudah sesuai. Tapi kalau belum sesuai, boleh dilakukan perbaikan data. Misalkan dari PGRI ya untuk para guru misalkan. Diketikkan atau dibantu melakukan perbaikan data di sini. Oke, kalau sudah simpan. Jadi verifikasi ini dia mengecek dan memperbaiki data yang di-entry oleh ASN. Jadi kalau ada ASN yang udah kadung kirim tapi ada data yang salah atau dokumennya tidak sesuai, ya data pendukungnya, ternyata dokumennya ini salah upload misalkan. Ini harusnya diupload ijazah tapi yang diupload adalah SKKP misalkan. Ya udah, Bapak Ibu bisa membantu mengupload ulang di sini ya. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau verifikator itu nanti kalaupun ada dokumen-dokumen yang ada kesalahan ketik, ada salah upload, Bapak Ibu bisa membantu untuk memperbaiki. Jangan sampai, saya harapkan sebisa mungkin meminimalisir yang ditolak. Jadi kalau masih bisa untuk diperbaiki oleh verifikator, silakan perbaiki, koordinasi dengan ASN-nya langsung. Seumpamanya ada kesalahan file yang diupload. Jadi saya harapkan untuk apabila ditolak itu berhati-hati sekali, ataupun bisa dikonsultasikan ke grup biar nanti, soalnya kalau sudah ditolak otomatis kan nanti sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Ngoten. Pilih dokumen, kemudian mengupload ulang datanya. Nah, ini kegedean datanya, sorry, dokumennya dan data. Misalkan dari PGRI ya untuk para guru misalkan. Diketikkan atau dibantu melakukan perbaikan data di sini. Oke, kalau sudah simpan. Jadi verifikasi ini dia mengecek dan memperbaiki data yang di-entry oleh ASN. Jadi kalau ada ASN yang udah kadung kirim tapi ada data yang salah atau dokumennya tidak sesuai, ya data pendukungnya, ternyata dokumennya ini salah upload misalkan. Ini harusnya diupload ijazah tapi yang diupload adalah SKKP misalkan. Ya udah, Bapak Ibu bisa membantu mengupload ulang di sini ya. Pilih dokumen, kemudian mengupload ulang datanya. Nah, ini kegedean datanya, sorry, dokumennya. Nah, nanti kalau sudah berhasil nanti akan masuk ke sini lagi dan bisa kita klik selanjutnya. Ya, cukup jelas Bapak Ibu ya terkait dengan bagaimana melakukan verifikasi. Kemudian klik selanjutnya ke step yang keempat, ini adalah resume atau ringkasan. Kita cek lagi dokumen pendukung sudah sesuai. Kalau oke, kita masuk ke step yang terakhir, yaitu simpan berkas usulan. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai verifikator itu tugasnya juga selain mengecek dan memperbaiki data adalah melakukan pemberian rekomendasi
rekomendasi ke approval ya, ke BKD, apakah data ini kita terima atau tolak. Kalau misalkan diterima ya klik 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 terima, kalau tolak klik tolak. Nanti isikan catatan kita, kenapa ya tolak, misalkan SK palsu misalkan dan lain-lain. Silakan diketikkan keterangannya. Ini untuk membantu petugas apa namanya? Petugas approval memutuskan apakah ditolak atau diterima. Jadi nanti petugas approval ini atau BKD nanti bisa menganalisa itu kan masukan dari para verifikator ya. Seperti itu nanti ini sifatnya membantu atau memberikan rekomendasi ke approval. Nanti keputusan akhir ada di approval ya, baik terima ataupun tolak. Oke, kalau sudah klik kirim. Kalau kirim nanti di sini kita refresh ya. Ini harus di refresh dulu. Nah, nanti di sini akan muncul keterangan mana tadi. Oke. Di sini nggak kelihatan ya, yang tadi udah di apa namanya? Udah di lakukan verifikasi, itu statusnya itu udah berubah ya dari input berkas ke berkas disimpan terverifikasi. Jadi seolah itu hilang dari inbox ya. Karena di inbox ini adalah yang statusnya itu input berkas secara default. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai melakukan verifikasi, maka datanya akan hilang, akan habis seolah-olah akan habis di sini. Ya, seperti itu. Nanti data itu bukan habis atau hilang, tapi data itu akan berubah status dari input berkas ke berkas disimpan. Coba ya kita cari usulan. Nah, ini. Jadi kan organisasi datanya sudah masuk ke berkas disimpan, berarti sudah masuk ke approval. Di sini kita bisa lihat dokumennya dia. Jadi bisa lihat lagi ya data-data sebelumnya. Ya, ini hanya untuk melihat saja, tapi nanti ini sedang diproses pada BKD ya, atau approval untuk dilakukan persetujuan apakah diterima atau ditolak. Seperti itu. Jadi verifikator di sini bisa melihat data yang telah diverifikasi ataupun yang akan diverifikasi. Ini contoh untuk yang organisasi. Tadi ada yang pendidikan ya atau golongan. Juga sama sebenarnya. Ini data yang golongan. Kalau ada perubahan silakan dilakukan perbaikan data, kemudian dokumen pendukungnya cek seperti apa. Kalau sesuai nanti atau tidak sesuai boleh diupload ulang dan bisa mengecek riwayat data yang terakhir. Nah, di sini ada data profilnya juga muncul ya. Di sini ada KP3D reguler. Kalau data ini sebagai data pembanding, kita akan cek dengan data yang diedit data ini. Oh, ternyata dia ada perubahan di masa kerja misalkan. Di sini dia ada melakukan perbaikan di masa kerja harusnya 10 tahun. Nah, di sini masa kerjanya 9 tahun gitu misalkan ya. Oh, jadi kita bisa melihat nih perbaikan apa yang dilakukan oleh ASN. Selanjutnya sama kayak tadi ya. Ini nanti ada checklistnya apa namanya untuk monitoringnya atau ringkasannya bisa dicek ulang. Kemudian selanjutnya nanti di sini ada rekomendasi dan masuk ke approval seperti itu. Ini cukup jelas untuk verifikasi hanya itu saja, tidak banyak ya yang bisa yang dilakukan. Cukup seperti itu untuk melakukan verifikasi. Kemudian kalau sebagai approval nanti ada di tagkan usul. Susah ya ini.
Oke, Bapak Ibu, sesi selanjutnya saya kira penjelasan terkait usul PDM MyS APK sama untuk verifikasi sudah selesai. Nanti kita akan lanjut ke pertanyaan yang sudah Bapak Ibu masukkan di Slido. Sebentar saya siapkan datanya dulu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan acara sekarang ke sesi tanya jawab. Saya lihat sudah ada 23 pertanyaan. Yang pertama yaitu oke, melanjutkan ya. Untuk yang pertanyaan pertama, untuk data orang tua.
orang tua diklik tidak ada karena sudah meninggal. Ketika masukkan data anak dan pasangan belum sempat mengisi, tiba-tiba data kosong. Bagaimana agar bisa mengisi lagi? Jadi begini nggak Bapak Ibu, untuk mengisikan anak, di situ kan harus memilih data orang tuanya. Jadi orang tua itu harus diisikan dahulu. Semuanya jenengan laki-laki PNS-nya, berarti kan ngisi istrinya. Nanti saat ngisi anak itu harus memilih nama istrinya, nama ibunya siapa. Begitu juga dengan kalau PNS-nya perempuan, berarti harus ngisi suaminya. Pada saat ngisi anak berarti harus ngisi ayahnya itu seperti siapa gitu. Nah, ini coba diisi lagi aja. Kadang itu memang mohon maaf karena ini softwarenya kadang ada error-error gitu ya. Jadi memang harus bersabar dan memang ini bukan kewenangan kami, softwarenya yang menyediakan BKN. Seperti yang tadi sudah saya sempat coba itu harus error. Ya kalau nggak bisa sekarang coba nanti siang. Nah siang nggak bisa ya nanti sore. Kalau nggak bisa ya besok lagi berulang-ulang sampai bisa. Ini seperti itu dan memang itu softwarenya dari BKN. Dan semoga saja nanti itu bisa jadi softwarenya nggak error lagi. Dan kalaupun itu ternyata ada kesalahan isi, nanti coba koordinasi dengan verifikator untuk datanya nanti dilihat seperti apa. Kalau bisa diperbaiki nanti diperbaiki lewat verifikator. Kemudian untuk mengganti data yang terkirim pada pengisian data tahun 2015 caranya gimana? Intinya gini ya Bapak Ibu, kalau data itu sudah hijau, otomatis kan sudah terkirim. Jadi datanya itu yang bisa memperbaiki adalah verifikator. Terus kemudian ada pertanyaan, semoga ada waktu dibuka kembali PDM SPK untuk revisi ASN yang salah atau kurang lengkap. Jadi nanti untuk yang salah-salah itu bisa diperbaiki oleh verifikator. Jadi nanti sebaiknya di verifikator itu saya mohon untuk berhati-hati dan kemudian kalau ada mau ditolak datanya jangan langsung ditolak karena itu nanti kalau ditolak kan sudah nggak bisa diperbaiki. Sebaiknya dikonsultasikan lewat grup PDM. Jadi nanti itu memang benar ditolak atau enggak. Jadi untuk kehati-hatian. Dan konfirmasi ke yang bersangkutan apabila itu dokumen pendukungnya nggak ada, misalnya PDF-nya salah diupload, jadi konfirmasi. Jadi di sini harus aktif nih Bapak Ibu. Jadi kalau pegawainya yang memasukkan itu tahu salah, berarti dia harus mencari verifikator saya siapa gitu. Hubungi verifikatornya, pesan ke verifikatornya Pak atau Bu. Nanti kalau saat verifikasi dokumen saya, kemarin saya salah isi data, tolong nanti saat verifikasi untuk minta diperbaiki. Terus kemudian ini loh file-filenya saya dikasihkan ke verifikatornya. Jadi harus saling kerjasama. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana jika email pribadi yang tercantum di APK keliru? Itu sudah tadi dijawab sebenarnya. Jadi itu harus kirim data ke kami, bisa lewat grup, lewat verifikatornya nanti disampaikan ke kami. Jadi formatnya adalah nama, NIP, unit kerja, email Gmail, email Blitar Go ID, kemudian nomor HP. Nanti kita bisa masukkan, registrasikan ke situ. Nanti emailnya nanti akan berubah. Setelah itu Bapak bisa merubah password dengan yang terbaru. Kemudian bagaimana kalau nilai transkripnya tidak ada? Ijazah STPDN. Untuk kasus yang STPDN tidak ada transkripnya, coba nanti langsung konsultasi ke BKD. Kita pengen lihat seperti apa ijazahnya sama nanti di cross check dengan teman-teman STPDN yang lain. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi.
apabila SK ada di bank bisa menggunakan surat pengganti atau diambil dulu di bank. Jadi ini sudah saya jawab tadi dan sudah ada screenshot dari BKN bahwa apabila dokumen yang itu tidak ada, itu bisa untuk ada dokumen pengganti. Misalnya sebenarnya kalau di bank itu ada bank yang mau memfotokan, tapi ada bank yang tidak. Kalau mau memfotokan ya alhamdulillah pakai yang itu. Tapi yang jelas kalau mau memfotokan dan kemudian jadikan PDF itu harus jelas ya Bapak Ibu. Kadang kan namanya yang moto bukan pegawainya sendiri, asal foto aja. Tadi nanti ada informasi yang tidak jelas, mungkin ada blitznya yang jadi ada kata-kata yang tidak jelas itu. Kalaupun itu pakai legalisir aja, kalau punya fotokopiannya legalisir. Langkah terakhir kalau nggak punya fotokopian ya nyari surat keterangan sesuai dengan kewenangan tadi yang sudah saya share. Ya, ya mungkin kalau ada yang nggak ada, mungkin bisa aja ke BKD nanti kita cekkan. Kalau ada kita akan kasihkan. Ya semoga aja ada. Jadi kok konsul datang dulu aja ke BKD atau mungkin WA nggak apa-apa. Nanti kita cek dulu datanya. Kalau ada bisa kita kasih tahu pegawainya. Ada pertanyaan lagi dari ini. Kalau suami istri ASN semua yang dimasukkan karis apa kartu? Ya ini ya tergantung. Karis itu kan kartu istri, kartu ya kartu suami ya tergantung. Kalau ASN-nya laki-laki berarti ya kartu istri. Kalau yang ASN-nya perempuan berarti ya kartu suami. Ya tinggal kita pahami istilahnya aja itu. Ada pertanyaan dari TKN Pembina Kota terkait SKP sudah masukkan 2 tahun terakhir, tapi kok belum berwarna hijau. Nah ini memang jadi gini ya Bapak Ibu, mungkin kita kurang lebih cermat untuk melihat videonya. Jadi untuk data-data yang terutama itu bisa diupload diupdate lebih dari sekali, itu harus diklik data sudah sesuai. Misalnya kalau SKP, berarti itu harus diklik kalau datanya sudah diisi semua, berarti riwayat SKP sudah sesuai, baru nanti bisa hijau. Untuk contohnya untuk riwayat keluarga. Riwayat keluarga itu nanti kalau sudah diisi semuanya, baik ayah, ibu, pasangan, kemudian anak, itu sudah diisi semua. Itu nanti tidak akan muncul di situ. Munculnya itu di histori PDM-nya, karena yang muncul di situ adalah yang sudah diakui di BKN. Sedangkan kalau belum ada di situ, jenengan itu statusnya masih usul. Jadi nanti kalau sudah di approval, disetujui, nanti baru muncul di situ. Ngeceknya ya lihat di histori pengajuannya tadi. Kalau histori pengajuannya itu sudah ada, berarti itu sudah diusulkan. Perkara itu belum muncul di sana di riwayatnya karena itu memang belum setujui. Terus kemudian kalau biar hijau tinggal diklik riwayat data orang tua atau riwayat data suami istri atau riwayat data anak sudah sesuai, diklik tiga-tiganya itu baru nanti hijau. Jadi ngekliknya data sudah sesuai itu kalau sudah diisi semua, jangan sampai belum diisi diklik sudah sesuai, nanti malah nggak usul apa-apa kalau seperti itu, nggak melakukan perbaikan. Kemudian ada pertanyaan, apabila data salah, kemudian verifikator juga menyetujui, kemudian dampaknya bagi pegawai apa? Jadi nanti dampaknya dari pegawai ya intinya datanya nanti kalau ditolak oleh BKD maupun BKN, otomatis tidak ada perubahan dari data pegawai itu. Kalaupun diloloskan nanti datanya juga akan salah. Tapi nanti mungkin kata BKN itu setelah PDM ini berakhir, tahun depan itu PDM akan dibuka terus-menerus. Jadi reguler. Jadi intinya perbaikan data itu kalau harapan BKN itu kalau dulu kan hanya dari BKD atau operator saja. Nah sekarang itu
pegawai sendiri itu juga bisa saling kolaborasi, saling cross check. Semuanya dia merasa, oh datanya itu sudah update, ternyata dicek lewat HP-nya dia, oh ternyata belum update, dia bisa mengusulkan. Jadi diharapkan dengan saling cross check kolaborasi antara pegawai sendiri dan dengan PKD itu nanti terwujud data yang valid. Kemudian ada pertanyaan dari Kepanjen Lor 1. Untuk diklat atau kursus yang sudah ada di MySAPK itu perlu ditambah lagi atau tidak. Jadi gini Bapak Ibu, itu terserah Bapak Ibu. Kalau sudah ada itu bisa jenengan ubah ataupun terus kemudian dilengkapi dengan dokumen bukti fisiknya, misalnya sertifikat diklatnya. Ataupun kalau Bapak Ibu nambah bisa ditambah dengan yang terbaru. Seperti itu. Kalau saran saya sih kalau ada mendingan ditambah baru biar lebih lengkap. Tapi intinya kalau riwayat diklat itu adalah termasuk hanya satu kali usul saja. Misalnya jenengan edit ya edit aja. Tapi kalau usul ya usul saja, nggak bisa edit dan usul. Jadi satu saja. Kemudian ada pertanyaan nama jabatan tahun 2013 salah, apa bisa direvisi? Ya melalui PDM ini tinggal diedit saja. Berarti kalau jabatannya salah kan tinggal diubah data, nanti jabatannya tinggal dipilih, jabatan yang benar apa. Tapi ingat jabatannya itu jenengan sesuaikan dengan SK-nya. Jadi SK-nya tulis apa, berarti nanti jabatannya ya disesuaikan dengan SK-nya, jangan mengarang sendiri. Karena panduan kita itu adalah ya SK itu gitu. Dan SK itu kan di riwayat itu kan ada nomor SK-nya. Jadi jenengan sebenarnya nggak usah pusing-pusing kalau riwayatnya itu yang bisa diubah itu adalah riwayat nomor SK, katalah nomornya 121 garing apa gitu. Ya jenengan cari aja fisiknya SK itu yang sesuai dengan nomor SK-nya itu. Kemudian jenengan baca SK-nya, kemudian jenengan bandingkan dengan isian yang sudah ada. Kalau itu tidak sesuai dengan kata-kata yang terus di SK-nya tinggal diubah, kemudian disertai bukti pendukung SK-nya itu yang sudah scan. Nah, nanti bisa dicek oleh verifikator dan approval, dan nanti kalau memang itu memang valid dan cocok sesuai SK-nya nanti bisa disetujui dan dilakukan perubahan data. Oke. Oke. Kemudian ada pertanyaan untuk data keluarga, apakah memilih salah satu ayah ibu? Nah, ini untuk data keluarga sebaiknya ya dilengkapi saja kalau ayah sama ibu gitu loh. Kemudian Satya Lencana datanya apa? Kepres. Satya Lencana pripun Mas? Yang lebih tahu jenengan nama Mas Andi. Nanti kalau Satya Lencana di kepres saja, nanti ada kepresnya nanti kita sampaikan. Bentuknya sertifikat. Sertifikat. Ada sertifikatnya. Jadi Satya Lencana itu berbentuk kepres dan sertifikat. Biasanya kalau dapat Satya Lencana harusnya pegawainya dikasih kok. Kemarin ada kasus yang di MySAPK itu sudah ada Satya Lencananya, tapi pegawainya itu belum menerima. Saya konfirmasi ke subdit yang mengurusi, memang ada yang terbaru ini masih diproses untuk dibagikan. Jadi silakan menghubungi kepegawaiannya. Kemudian mungkin kalau pegawainya koordinasi dengan BKD ke Mas Andi atau Mbak Muna misalnya ngurusi, coba konfirmasi ke situ. Kemudian ada pertanyaan perbaikan data terkirim tapi data scan-nya salah. Juga perbaiki data keluarga dan data SKP bagaimana? Nah, ini apabila ada kesalahan pengisian nanti bisa dibetulkan oleh verifikator. Koordinasi dengan verifikatornya masing-masing. Untuk CPNS belum mendapat karpet. Kemarin saya sudah koordinasi dengan yang mengurusi.
kayaknya Karpek itu masih dalam proses mau dibagikan. Coba nanti ke BKD saja. Ke BKD aja nanti nemu yang mengurusi untuk Tesla Karpek. Jadi sebenarnya sudah ada tapi memang belum sempat dibagikan. Ada pertanyaan, data yang diupload hanya satu terakhir saja, 1 tahun terakhir kecuali SKP dan keluarga termasuk SK. Jadi gini Bapak Ibu, yang diupload lebih dari sekali yang banyak itu ya, yang banyak itu hanya SKP, riwayat keluarga dan CLTN. Selain itu hanya yang terbaru saja. Oke, jadi yang terbaru. Bukan 1 tahun terakhir tapi yang terbaru. Berarti yang terbaru itu adalah satu data. Semuanya 1 tahun punya banyak data itu diambil yang terbaru saja. Kemudian ada pertanyaan terkait masa kerja yang tercantum masih salah, apakah bisa diubah mengacu dari kenaikan gaji berkala. Jadi masa kerja ini adalah sesuai dengan file SK-nya. Jadi Bapak Ibu tuh sebenarnya nggak usah terlalu pusing-pusing atau apa ya, bingung cara ngisinya. Tinggal aja SK-nya itu bunyinya seperti apa. Misalnya di SK itu tertulis masa kerja 10 tahun 3 bulan gitu ya. Tinggal nanti di isiannya MySPK disamain aja dengan SK-nya itu 10 tahun 3 bulan. Tidak jenengan ngitung lagi sendiri enggak. Tapi ya tergantung dengan SK-nya itu. Lah SK-nya itu SK yang mana? Ya di riwayat itu kan ada nomor SK yang sudah tercantum di BKN. Di riwayat itu nomornya ya tinggal jenengan cari aja nomor SK-nya yang cocok dengan SK yang ada di riwayat itu. Jenengan cari berkasnya, kemudian SK-nya di-scan, kemudian dibaca SK-nya, isinya jenengan pahami, kemudian dicocokkan dengan isian yang ada di MySAPK. Apabila ada isian yang tidak cocok dengan berkas fisiknya, jenengan perbaiki, kemudian jenengan upload file PDF-nya, gitu aja sebenarnya. Jadi nggak perlu mikir-mikir yang terlalu susah ya. Pokoknya disesuaikan dengan bunyinya SK seperti apa. Jadi tidak ngarang sendiri. Nah ini ada pertanyaan lagi yang berulang kali, yang pensiun 2021 atau 2002. Jadi ketentuan dari BKN itu yang pensiun 2021 dan 2002 itu tidak wajib untuk mengisi PDM. Ataupun yang sudah muncul keluar pengajuan pensiun ataupun sudah muncul pertimbangan teknis pensiunnya sudah ngisi. Kecuali mungkin untuk jabatan yang madya kemungkinan bisa saja kan nanti di 2022 nanti dia menjadi utama. Kalau utama itu kan nanti otomatis kan masa pensiunnya kan jadi 65 tahun. Jadi kalau ada kemungkinan seperti itu sebaiknya ya mengikuti PDM saja daripada nanti bermasalah di pensiunnya. Kemudian untuk diklat ya ini termasuk yang hanya yang terbaru saja yang dimasukkan. Tidak perlu dari awal sejak menjadi ASN. Untuk yang ini ada pertanyaan, untuk CPNS tidak perlu mengisi SKP. Ya benar, jadi kalau belum ada SKP-nya, tinggal diklik riwayat SKP sudah sesuai. Jadi bukan didiamkan saja, tapi harus diklik riwayat SKP harus sesuai. Jadi intinya isian itu harus hijau semua, jangan sampai merah. Jadi kalau merah kan dianggap itu belum selesai. Jadi harus hijau semua, meskipun itu ada perubahan data atau nambah data atau mungkin diklik riwayat sudah sesuai, itu yang penting semuanya harus hijau. Berarti kalau ada yang merah aja, berarti ada sesuatu yang belum dilakukan dan itu dianggap berarti belum selesai mengerjakan PDM-nya. Oke, kemudian ada pertanyaan, ada teman-teman yang sudah membuka SIASN di inbox usulan masih kosong. Nah, ini memang sekali lagi saya mohon maaf, dari kemarin minggu itu sebenarnya saya sudah menyiapkan untuk bahan materi. Saya coba-coba itu masih kosong.
Jadi kemungkinan itu masih ada perbaikan dari BKN. Karena kemarin-kemarinnya lagi saya masih bisa untuk buka-buka itu. Kebetulan mulai dari Sabtu, kalau nggak Sabtu saya coba, Sabtu, Minggu, terus kemudian tadi pagi itu saya juga nyoba untuk bahan contoh sekarang. Nah, ternyata kok ada error gitu. Jadi ya, ditunggu saja, dicoba besok lagi ataupun nanti siang. Karena memang softwarenya semacam itu dan itu di luar kewenangan kami. Harusnya sih normalnya kalau sesuai dengan petunjuk di video tadi, kalau di inbox usulan itu untuk itu harusnya ada datanya. Dan kemarin saya sudah coba sudah ada datanya. Dan ada kemarin yang mencoba untuk sudah verifikasi, ada yang sudah berhasil juga. Kemudian ada pertanyaan pada pengisian data SKP terjadi pengisian beberapa kali bagaimana. Nah ini nanti tinggal di verifikatornya aja. Mungkin nanti yang paling sesuai nanti disetujui, yang lain ditolak saja. Jadi biar nanti yang yang masuk ke approval itu yang betul dan satu aja yang kalau semuanya nanti disetujui nanti kan numpuk-numpuk nanti. Tuh. Untuk nomor BPJS apakah bisa diganti nomor Askes atau harus ngurus ke BPJS? Jadi gini, ini saya yang nomor Askes itu seperti apa saya kurang paham. Kalau saya sih jelas saya sudah punya kartu yang kecil kuning itu, bukan yang dibentuk dilipat-lipat panjang itu bukan, yang kartu kecil kuning itu. Nah, saya lihat yang kartu kecil kuning itu nomornya sudah sama dengan kartu BPJS yang kartu Indonesia Sehat kalau nggak salah apa yang baru ini. Itu nomornya sudah sesuai. Beda lagi kalau yang panjang itu saya dulu pernah jadi anak PNS jadi pernah dapat yang panjang itu. Nah, itu saya kurang tahu itu nomornya yang sekarang apa enggak. Ya jenengan diurus saja sebenarnya menurut saya karena suatu saat jenengan kalau sakit nanti malah nggak sempat loh sudah sakit ngurusin. Oh, harus ganti ya. Oh iya. Kalau katanya Mas Hadi berarti yang kuning itu masih tetap harus ganti yang baru. Silakan ke kantor BPJS ataupun kayaknya mendownload aplikasi BPJS ada kayaknya di Play Store itu. Dan di situ ada keterangannya itu bisa menggantikan yang kartu aslinya. Tapi nggih, coba aja telepon ke BPJS karena itu bukan ranah kewenangan kami. Ini ada pertanyaan, sudah merevisi data terbaru, sudah berhasil disimpan tapi tidak tersimpan. Ketika login kembali tetap muncul data yang lama. Jadi ini mungkin pegawainya belum begitu paham, jadi mungkin lah ya. Bentar. Ini saya lihatkan slide-nya. Ada pertanyaan, ini sudah merevisi data terbaru, sudah berhasil disimpan, tapi tidak tersimpan. Ketika login kembali tetap muncul data yang lama. Jadi mungkin ini jadi gini ya Bapak Ibu. Data yang sudah ada di situ itulah adalah data yang sudah diakui oleh BKN. Dan kita PDM ini kan tujuannya mengubah ataupun mengajukan usul. Lah proses mengubah atau usul itu kan sekarang prosesnya kan masih usul, jadi belum disetujui. Itu munculnya hanya di history PDM saja, di history pengajuan saja. Di datanya riwayat itu belum muncul. Nanti munculnya kalau sudah di approval itu disetujui. Jadi itu kewenangannya BKN atau kewenangannya BKD. Kalau kewenangannya BKD nanti di approval BKD setujui maka sudah muncul. Tapi itu kalau kewenangannya BKN berarti nanti harus di approval BKN dan setujui itu baru muncul. Jadi sekarang memang belum muncul hanya
di histori pengajuan saja munculnya. Jadi memang menunya ini agak membingungkan. Terus terang saya juga agak bingung. Cuma kalau kita cermat untuk melihat videonya, kita nanti akan paham. Ini sama ya kayaknya tadi ya. Kalau yang itu bisa dibantu sama verifikator. Nah ini, ya, Saya atasnya. Saya itu. Nggih. Kan bisa dibantu verifikator. nggih. Pertanyaan yang ini bersifat mengubah profil pasangan tapi terlanjur hijau. Dicoba nanti dibantu oleh verifikatornya bisa mengubah atau tidak usulannya. Yang jelas kalau nanti di verifikator tidak bisa dirubah, nanti bisa mengusulkan PDM di tahun depannya lagi. Karena akan periodenya nanti ditutup tahun ini, tahun depan akan dibuka lagi. Kemudian untuk mengetahui verifikator bagaimana, apakah verifikator harus ditunjuk dahulu atau bagaimana. Jadi verifikator ini kemarin kami sudah memintakan kepada OPD untuk menunjuk pegawai di unitnya kerjanya masing-masing sebagai verifikatornya. Mungkin coba nanti kalau dengan Bapak Ibu tidak tahu, coba nanya gimana? SK-nya bisa. Oh ya, coba nanti. Nggih, coba saya share SK-nya ini. Jadi sebentar. Nah, ini saya share, ini masih kita ajukan menjadi keputusan Wali Kota Blitar. Verifikatornya ini pada intinya jenengan tanya ke pegawainya di masing-masing dinas atau OPD, coba verifikatornya siapa. Yang jelas verifikatornya ini kita set sesuai unit kerja masing-masing. Ini masih kami ajukan untuk mendapatkan persetujuan dari menjadi belum ada, jadi ini belum ada scan-scanannya. Jadi ini sesuai usulan dari OPD masing-masing Bapak Ibu.
Ya, jadi nanti diverifikasi nanti untuk OPD-OPD yang besar seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan itu nanti milih-milih sendiri pegawai yang di unit kerjanya masing-masing. Karena di sistemnya itu masih nyampur dengan pegawai di unit kerja yang lainnya. Seperti itu. Jadi milih pegawainya di masing-masing. Saya kira ini Bapak Ibu nanti kalau sudah ada SK yang jadi nanti saya akan share di grupnya verifikator. Yes, jadi jelas nggih untuk verifikatornya siapa. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau Bu Guru mengurus Karis Karsu bagaimana? Bisa dikosongkan? Ini dikosongin aja, tapi sebaiknya jenengan segera berkoordinasi dengan BKD untuk segera mengurus Karis dan Karsunya. Karena di ketentuan itu kalau nggak salah itu wajib sebenarnya ngurus Karis Karsu. Kemudian ada pertanyaan, data anak dan suami belum diisi tapi keburu hijau, itu bagaimana? Berarti nanti bisa diperbaiki oleh verifikatornya. Ataupun kalau tidak bisa, nanti diupdate di PDM yang tahun 2022. Untuk tanggal taspen tidak ada di kartu taspen. Bagaimana? Kalau jenengan kosongi sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau jenengan mau lengkapi, itu di taspen, di aplikasi taspen mobile itu kata teman-teman itu bisa dilihat di situ. Tapi saya belum pernah nyoba jelas. Tapi kayaknya di kartu taspen mobile itu ada. Dan untuk taspen yang kan kita itu taspen itu dulu dapat yang versi kertas. Kemudian dapat lagi yang versi kayak ATM. Di yang versi kertas itu tanggalnya ada itu. Yang jelas itu. Coba lagi kalau untuk yang lama-lama cari yang di kertasnya itu ada tanggalnya. Kemudian ada pertanyaan untuk akta cerai tidak ada bagaimana? Untuk biodata terkait dengan tanggal taspen itu. Oh, kemudian ini ada pertanyaan tidak ada akta cerai. Coba dicari aja di kantor KUA masing-masing dicari ada. Kemarin sih pernah nanya teman itu kalau mau mencari di KUA ada dan bersedia untuk memfotokopikan biasanya kartu KUA-nya. Coba diurus dulu nggih Bapak Ibu, dicoba dicari dulu. Untuk tanggal taspen itu ya tanggal suratnya itu kan ada tanggalnya. Untuk tanggal. Ada pertanyaan untuk biodata terkait tanggal taspen itu yang dicantumkan tanggal mulai menjadi peserta atau yang mana? Ini adalah tanggal yang tercantum di suratnya taspen. Di kartu di surat bentuknya, surat taspennya. Nggih. Untuk nama jabatan yang salah apa bisa diganti? Ini bukan jabatan terakhir. Jadi kita itu ini untuk pertanyaan. Jadi kita itu mengupdate adalah jabatan yang terakhir. Untuk jabatan yang sudah lama-lama kita biarkan saja. Jadi kita konsen ke jabatan yang terakhir. Itu nggih. Jadi kita fokus ke yang terakhir saja. Nggih. Kalau nanti ada pertanyaan bisa hubungi verifikator, kemudian nanti bisa didiskusikan di grup verifikator. Kemudian untuk diklat yang dilakukan oleh guru itu termasuk diklat teknis atau fungsional. Jadi
Jadi begini Bapak Ibu, diklat fungsional itu pengertiannya adalah diklat yang ditempuh dalam rangka untuk memenuhi persyaratan diangkat sebagai jabatan fungsional. Kalau diklat teknis itu adalah diklat yang menambah kemampuan teknis pegawai tersebut. Jadi kalau dia sudah diangkat menjadi jabatan fungsional, terus dia kemudian ikut diklat yang lain, berarti itu namanya diklat teknis karena menambah kemampuan teknis pegawai tersebut, bukan untuk dijadikan syarat sebagai pengangkatan menjadi jabatan fungsional. Untuk CPNS belum tahu nomor taperannya, jadi untuk tapera ini bisa dikosongi Bapak Ibu. Kalau jenengan tidak tahu. Dan untuk CPNS kemarin belum wajib registrasi kalau nggak salah kata Mas Andi itu. Jadi kemungkinan memang belum tahu. Tapi yang CPNS kan dapatnya yang ATM. Oh iya, untuk CPNS dapatnya taspennya ATM. Nah ini taspennya sebenarnya jenengan dikosongin nggak apa-apa. Tapi kalau mau pengen melengkapi, coba lo cari Play Store aplikasi taspen, di situ coba dilengkapi daftar di situ, nanti ada tanggalnya di situ. Tapi ya gitu, coba dilihat aja. Untuk pertanyaan dari Slido sudah semua. Okay. Jadi Bapak Ibu, waktu kita ini sampai jam 12. Ini pertanyaan yang sudah dikirimkan ke kami lewat Slido sudah kami jawab semua. Ini ada lagi. Ada lagi tambah baru. Bila penghargaan masa kerja 10 tahun mendapatkan 2 kali, maka yang dimasukkan yang pertama atau yang kedua. Penanda tangannya berbeda. Yang terakhir saja nih Bapak Ibu, penghargaannya. Dimasukkan yang terakhir saja. Oke, Bapak Ibu, ini waktu kami sampai jam 12. Mungkin Bapak Ibu mau bertanya secara langsung lewat Zoom. Mohon kami buka. Silakan raise hand. Kalau dirasa sudah cukup, bisa kami tutup. Dan sebenarnya Bapak Ibu bisa lewat operator. Ataupun operator, kita ada grup verifikator PDM. Bisa ditanyakan sewaktu-waktu. Langsung ke situ. Gitu. Nggih, dari mana ini yang? Saya tanya, Pak. Nggih, dari mana, Pak? Dari SMP 8, Pak. Nggih, monggo. Ini kemarin di grup verifikator sudah sempat saya tanyakan, cuma sampai saat ini belum ada keputusan tentang jabatan guru, Bapak. Untuk jabatan guru itu kan jabatan fungsional. Kemarin untuk lampiran yang diupload itu diharapkan adalah SK penyesuaian jabatan. Sementara untuk kami ini jarang sekali yang memiliki SK penyesuaian jabatan, Bapak. Yang ada adalah SK kenaikan pangkat yang di situ tertera juga perubahan jabatannya. Itu apakah bisa menggunakan SK kenaikan pangkat atau harus menggunakan SK penyesuaian jabatan? Sementara kami tidak memiliki itu. Demikian mungkin ada pencerahan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Bapak dari SMP 8 tadi nggih. Jadi begini Bapak. Jenengan lihat lagi di riwayatnya jabatan. Di situ kan di riwayat jabatan itu pasti ada nomor SK-nya. Lah yang jenengan upload ya sesuai dengan nomor SK yang ada di situ. Semuanya di situ ada nomor SK 121 garing berapa. Jenengan cek aja di file fisiknya jenengan yang punya nomor 121 garing apa, itu SK apa. Nah, itu nanti tulisannya juga isiannya disamain persis dengan jabatannya yang ada di SK-nya. Dimasukkan seperti itu. Biasanya riwayat jabatan itu ada beberapa macam isinya biasanya. Jadi yang pertama adalah SK penyesuaian jabatan.
Itu pas, itu juga ada. Ada lagi juga SK penyesuaian jabatan disertai dengan mutasi tempat bekerja. Ada juga SK penyesuaian jabatan tapi lokasi bekerjanya tetap sama di tempat itu. Seperti itu. Jadi tergantung di situ nomor SK-nya itu yang tercantum di situ nomor SK yang mana gitu loh. Disesuaikan dengan fisiknya. Yang jelas di situ kalau ada isiannya TMT jabatan ya tinggal diketikkan dengan tanggal di tergantung dia jabatan fungsional atau jabatan struktural. Kalau jabatan fungsional umum ya disesuaikan dengan SK-nya atau dikosongi. Kalaupun dia jabatan struktural itu berarti pasti ada TMT jabatan sama TMT pelantikan. Nah, TMT pelantikan ya diisi sesuai dengan TMT pelantikannya. Begitu dengan jabatan fungsional tertentu di atas 2017 itu pasti ada pelantikannya, diisi tanggal pelantikannya sesuai SK pelantikan. Untuk TMT jabatan itu diisi dengan sama dengan SK yang diupload di situ. Jadi di SK yang diupload itu mungkin TMT-nya mulai 1 Januari. Ya, disamain persis dengan SK yang diupload di situ. SK yang diupload di situ SK yang mana? Pertanyaannya Bapak tadi. Yaitu SK yang nomornya sesuai dengan riwayat yang ada sebelumnya di My SAPK. Gitu. Mungkin sudah jelas apa belum Bapak dari SMP 8? Maaf Bapak. Jadi yang menjadi masalah kami itu adalah SK yang di situ berbunyi tentang perubahan jabatannya Bapak. Ya, Nah, riwayat itu yang kami jabatan. nggak punya. Iya, Ya. karena guru itu biasanya tidak ada penyesuaian jabatannya itu. Kecuali kalau guru itu naik ke ke level yang nama jabatannya berbeda. Kan kalau di guru kan ada guru muda, ada guru madya dan lain-lain. Nah, dari muda ke madya ini biasanya ada. Cuma kami yang golongan 4A dari 3D itu yang kenaikan pangkatnya itu sebelum tahun 2012 itu tidak memiliki penyesuaian jabatan, Bapak. Jadi seperti saya 2009 naik 4A itu hanya SK kenaikan pangkat saja. Penyesuaian jabatannya tidak ada. Saya tanya yang naik tahun 2010 itu juga nggak ada. Nah, itu nanti yang diuploadkan yang mana? Sementara di historinya itu kita tidak ada isinya. Kita mau mengisi baru gitu untuk bukti fisiknya. Demikian Pak. Jadi jenengan lihat data yang terakhir jenengan Pak. Data jenengan terakhir tuh nomor SK-nya berapa? Kan jenengan baca toh yang di riwayatnya itu kan ada. Ya. Riwayat terakhir itu yang masuk di sana Pak, SK kenaikan pangkat, Pak. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan, Pak. Jadi untuk riwayat jabatan ini, yang pertama kita lihat dulu riwayat yang sudah ada dulu aja. Yang pertama itu. Jadi ketika riwayat yang dilihat kita cek itu sudah betul, berarti kita tinggal mengupload kalau memang dokumennya itu belum ada. Jadi riwayat yang terakhir itu yang sudah ada, riwayat yang terakhir itu yang sudah ada itu coba dicek. Kalau itu sudah betul dan itu adalah yang terakhir, di sana kan ada nomor SK-nya. Berarti yang diupload itu aja. Tetapi ketika jenengan melihat itu adalah belum yang terakhir, artinya masih ada SK lagi tentang riwayat jabatan, mungkin SK mutasi di mana atau di mana, berarti itu yang diklik adalah tambah. Karena di sini untuk riwayat jabatan itu hanya 2 menu saja yang bisa kita lakukan, hanya menu mengedit ataupun hanya menu nambah. Jadi kalau kita melihat itu adalah riwayat yang terakhir memang itu, berarti kita menu edit yang kita pilih dengan mengupload SK yang ada nomornya di situ. Kita lihat SK-nya di situ apa, itu yang kita upload. Tetapi ketika kita cek di situ itu bukan riwayat yang terakhir, ternyata kita sudah dimutasi kemana, gitu misalnya dari SMP 6 ke SMP 8,
maka yang diupload adalah SK jenengan, SK mutasi itu yang terakhir itu di mana. Itu aja yang ditambah. Jadi kita patokannya bukan istilah apa ya? Istilahnya bukan yang jenengan sampaikan tadi penyesuaian jabatan bukan, tetapi adalah SK yang terakhir itu tadi aja, Pak. Mungkin itu, Oh Pak. gitu ya. Nggih. Nggih. Nggih, seperti saya ini kan mengalami beberapa Pak. Jadi saya dari SMP 2 tahun 2020 dipindah ke SMP 8. Iya. Dan juga saya tahun 2020 itu juga menerima SK kenaikan pangkat menjadi 4B. Yang di Nggih. sana juga menyebutkan tentang jabatan fungsional. Nah, ini yang Iya. dipakai saya mutasi ke SMP 8 atau Itu yang SK Itu yang SK terakhir yang kenaikan mana, pangkat. Pak? Yang terakhir yang mana? Yang Kalau terakhir riwayat- yang Kalau riwayat jabatan itu bukan kenaikan pangkat, Pak. Jadi riwayat jabatannya itu jenengan pernah menjabat di mana saja ataukah jenengan berubah jabatan apa gitu. Jadi kalau memang jenengan tahun 2020 ada SK mutasinya dan itu jenengan cek di riwayat yang sudah ada itu belum masuk, berarti jenengan yang dimasukkan adalah yang mutasi yang terakhir itu tadi. oh gitu. Bukan Nggih. bukan kenaikan Iya. pangkatnya, tetapi SK mutasi yang terakhir tadi. Oh ya, nggih. Karena Baik, Pak. kenaikan Terima kasih, Pak. karena kenaikan pangkat itu sudah ada rumahnya sendiri, Bapak. Jadi di situ kan Oh, ada iya. riwayat kenaikan pangkat. Itu sudah ada rumahnya Iya. sendiri. Jadi dia beda dengan riwayat jabatan. Jadi Oh, harusnya nggak mungkin kalau itu SK kenaikan pangkat di riwayat jabatan karena sudah punya rumah sendiri. Oh, nggih. Berarti nanti kita langkahnya kita lihat di history yang tertata di situ, kita carikan bukti fisiknya gitu aja, Pak ya. Ya, Jadi betul gitu, Pak. yang terakhir. Oke, nggih. Terima kasih, Bapak. Oke, kalau itu di history itu adalah yang sudah yang terakhir, berarti tinggal mengupload SK yang ada nomornya itu. Tetapi kalau itu belum yang terakhir, berarti nambah. Oh, Itu, nggih. Pak, nggih? Ya, siap, Pak. Nggih. Nggih. Monggo. Mungkin yang lain, monggo. Silakan mumpung masih ada waktu. Bertanya, Pak. Dari SD Ngadirejo 2. Nggih, monggo, Pak. Pak sinten asmane? Pak Ibnul dari SD Ngadirejo 2. Nggih, monggo Pak Ibnu. Ya. Terkait riwayat jabatan itu tadi kan beda dengan yang dikenaikan pangkat, Pak. Seingat saya di peraturan yang untuk jabatan fungsional guru itu kan di tahun 2012 itu ada diterapkan jabatan guru diunggah dalam tanda petik itu ya diunggah dari 4 guru pertama, muda, madya dan utama. Ya, Itu apakah nama. apakah itu yang dimaksud riwayat jabatan bukan yang itu, Pak? Kalau yang itu kan berarti ketika guru naik ke 3A, 3C atau 4A itu pasti dapat atau 4C itu dapat guru utama. Tapi kalau ketika beliaunya naik di 4B itu cuma dapat SK pangkat aja. Jadi maksudnya riwayat jabatan untuk guru bukan yang dimaksud 4 jabatan guru itu, Pak. Yang guru pertama, muda, madya dan utama itu. Maka mohon konfirmasinya. Oke. Jadi gini Bapak tidak usah pusing-pusing. Sebenarnya rumusnya menurut saya gampang. Jenengan lihat di riwayat jabatan terakhir jenengan apa. Habis itu kan di riwayat data yang sudah ada di situ, itu kan ada nomornya. Lah, nomor SK-nya itu jenengan cari fisiknya. Lah, habis itu kalau sudah temu fisiknya, baru fisiknya itu yang jenengan upload, kemudian dicocokkan dengan isian yang ada di MySK tersebut. Isinya cocok nggak dengan yang tertuang di dalam SK fisiknya. Kalau ada yang nggak cocok, jenengan edit, disesuaikan dengan isinya. Gitu aja, daripada jenengan pusing-pusing, ini ngambil dari yang diupload SK yang mana gitu. Kemudian untuk TMT jabatannya ya diisi sesuai dengan tanggal SK-nya itu yang diupload itu. Jadi nggak usah jenengan pikir pusing-pusing, oh kemarin diangkat di jabatan ini tanggal berapa, nggak usah. Jadi ya sesuai yang nomor SK-nya, cari fisiknya, kemudian fisiknya itu tulisannya seperti apa, dicocokkan dengan isiannya, kemudian di-upload gitu Pak. Enaknya gitu kalau saya. Iya. Siap, terima kasih Bapak.
Nggih, terima kasih. Pak Joko Nggih, dari mana, Mbak? dari Kecamatan Sanan Wetan, Pak. Nggih. Meneruskan yang kemarin, Pak, yang ketika pengisian data suami dan anak itu belum sempat diisi tapi udah keburu hijau, gimana itu, Pak? Jadi nggak ada data histori yang diusulkan. Perbaikannya di verifikasi nanti ya, Pak? Atau Nggih. gimana? Jadi kemungkinan kalau sudah hijau dan belum pernah mengisikan pengusulan, kalau saya kira di verifikator nanti juga tidak akan muncul karena jenengan tidak mengusulkan. Ya itu mungkin kalau dari BKN sih untuk PDM tahun berikutnya di 2022 diusulkan lagi. Tapi kalau PDM sekarang itu memang alurnya yang dari BKN itu memang alurnya satu arah, tidak seperti yang mungkin PUPNS yang dulu jadi bisa turun status kemudian diperbaiki pegawainya lagi baru naik lagi, nggak tahu itu mungkin kalau seperti itu terlalu ribet bolak-balik atau seperti apa pertimbangannya BKN. Jadi memang kalau sekarang itu alurnya terus maju, tidak pernah status itu akan turun, itu tidak pernah. Jadi kalau sudah diinput otomatis nanti akan naik ke verifikator. Dari verifikator kalau sudah diteruskan pasti akan naik ke approval, tidak mungkin akan turun gitu loh. Intinya langsung maju terus gitu. Dan kalau ada kesalahan data di tengah-tengah nanti, nah itu nanti akan bisa diupdate di tahun 2022. Ngoten. Nggih. Satu lagi, Pak. Ya, monggo. Terkait dengan riwayat jabatan. Ini kan di detail jabatan terakhir saya itu ini contohnya saya ya, Pak. Itu masih dengan japung saya yang lama ketika saya belum pindah. Terus kan yang terakhir kita harus masukkannya untuk SK terakhir ya, Pak. Berarti ada beberapa jabatan kita yang sebelumnya yang tidak tercover berarti, Pak, di detail jabatan itu gimana, Pak? Ya nanti yang jelas gini, Mbak. Yang pertama paling enak jenengan dicek di riwayat datanya itu sudah ada apa belum. Kalau sudah ada, sampean cek nomor SK-nya. Kemudian nomor SK-nya itu sampean cari dokumen fisiknya. Habis itu dokumen fisiknya sampean cek dengan isian yang di MySAPK itu sama atau tidak sama. Dan jenengan kira-kira ada lagi nggak SK jabatan yang terbaru? Kalau kalau ada yang jabatan terbaru, otomatis jenengan harus tambah baru. Usul berarti, bukan edit. Tapi kalau yang di riwayat itu ternyata itu sudah yang terbaru, berarti tinggal diedit aja. Tapi kalau belum ada, jenengan berarti usul lagi. Berarti kasusnya jenengan berarti itu bukan yang riwayat sudah ada, belum yang terbaru ya, bukan yang terbaru ya? Belum Pak, masih yang lama. Oh ya. Okay. Tapi Pak di dalam satu unit kerja kita kan berapa kali diganti pengusulan jabatan? Itu berarti yang dimasukin yang terakhir aja. Yang terakhir aja, yang SK paling wali terakhir kota. Aja. Yang SK wali kota. SK wali kota, Pak. Ya, yang SK wali kota. Usul, berarti usul kemudian nomornya diisi sesuai dengan fisiknya. Kemudian TMT jabatan disesuaikan dengan SK suratnya itu. TMT pelantikan kalau fungsional umum berarti dikosongin atau disamakan dengan SK-nya, upload dokumen fisiknya. Nah, nanti di verifikator nanti akan membandingkan. Kalau di verifikasi nanti kan kelihatan, Mbak, itu termasuk edit atau usul. Itu nanti di verifikator kelihatan nanti. Jadi kalau edit itu berarti dia akan mengubah data yang lama. Kalau usul itu berarti menambah sesuatu yang baru. Dari situ nanti verifikator ngecek. Oh, ini ternyata usul, berarti di riwayat nggak ada. Kemudian dia cek lagi. Usulannya ini apakah sudah ada di riwayat? Kalau sudah ada berarti nanti ditolak karena sudah ada. Kalau belum ada, oh berarti benar dia mengusulkan yang baru. Kemudian nanti dicek lagi isian yang dimasukkan situ sama enggak dengan berkas SK yang diupload. Berarti nanti kalau ada yang tidak sama, itu nanti verifikator bisa ikut membenarkan, mengedit disesuaikan dengan SK-nya. Baru nanti diajukan ke approval untuk disetujui. Mungkin seperti itu, Mbak Dian, nggih. Nggih, Pak, makasih. Nggih, sami-sami. Selamat siang, Pak. Mohon izin bertanya. Halo? Dari mana, Mbak? Dari SD Bunda 2.
Halo? Dengan Mbak siapa? Dengan Nurul dari SD Benda 2. Oke, monggo Mbak Nurul. Ya, begini Pak, di SD kami ada pegawai yang ijazahnya itu ketika di MyS APK masih SMP. Nah, beliau sudah mendapatkan SK pangkat terakhir itu sudah paket C, setingkat SMA. Itu berarti kita kan harus tambah usulan, nggih? Ya, betul. Ya, nah di situ kan kita upload untuk ijazah, kemudian kita upload juga untuk SK pangkat terakhir juga, nggih. Nah, Ya, untuk yang transkrip. transkripnya apa Pak yang diupload? Transkripnya harusnya kan ada toh. Paket C itu ada transkripnya. Paket anu itu Pak berarti seperti nilai Nilai SPG. STTB itu mungkin ya, yang ada nilainya itu loh, Iya. Mbak. Oh iya, berarti yang diupload yang itu Pak, nggih? Ya, Oh, nggih. Ya. Ada lagi. Terima kasih Pak, hanya itu yang oke, saya terima kasih Mbak tanyakan. Nurul. Oke, sami-sami. Monggo yang lain. Halo, Pak Joko dari BPKAD. Halo. Halo. Ye, monggo. Agak kecil suaranya, mungkin agak dekat dengan mic. Ya, Pak Joko dari BPKAD, Pak Joko. Ye, monggo Mbak Yanti. Oke, Pak Joko nyuwun perso. Ini kan sebagai verifikator kita harus itu Pak, buka login dulu di SIASN ini ya Pak Joko, nggih? Ya, betul. Oke. Lah terus ini Pak, sebentar. Sebentar Pak Joko. Ini kan jadi kita harus daftar admin dulu ini ya Pak Joko ngisinya. Usernya sama kayak user MyS APK jenengan, Bu. Oh, jadi sama dengan saya? Iya, karena itu melekat Tapi ke ini- orang. Oh, ngaten. Kok ini harus pendaftaran admin dulu Pak Joko nggih? Itu sudah kami daftarkan, Bu. Oh, ngaten. Nggih, kalau Jadi nanti tidak saya bisa harus- login, bisa chat ke WA grup yang verifikator PDM. Nanti kita cek lagi. Oh, nggih. Oh ya, oke. Nggih Pak Joko, ngaten. Terima kasih Pak Joko. Sugeng siang. Nggih, monggo. Yang lain? Lihat yang slide adalah ya. Sudah nggak ada itu. Monggo Bapak Ibu, ada yang ditanyakan yang lain? Kalau nggak ada, kita tutup. Kayaknya sudah deh Pak. Nggih, karena sebenarnya Zoom ini kan biar kita ada waktu untuk meluangkan bersama-sama. Sebenarnya kan video itu kita bisa lihat sewaktu-waktu. Cuma kalau nggak ada koncone yang lihat bareng-bareng mungkin males gitu ya. Dan sebenarnya kalau Bapak Ibu nanya sewaktu-waktu bisa di grup verifikator. Dan itu 24 jam. Nggih. Monggo Mas Hadi pripun ya. 0 tahun 6 bulan. Ini saya coba dulu aja Mas. Oke. Ini ada pertanyaan, mohon maaf, bertanya untuk masa kerja di SK 0 tahun 0 bulan ketika disimpan tidak bisa. Mungkin nanti coba di chat di verifikator PDM aja nggih, Bapak. Mungkin saya coba dulu. Nanti kalau memang itu ada kendala saya teruskan ke BKN karena kita pengen tahu detailnya seperti apa. Nanti kalau bisa nanti kalau kita usul ke BKN itu juga disertai dengan bukti-bukti screenshot kemudian pegawainya jelas gitu. Jadi nggak bisa kalau tidak jelas seperti ini. Jadi monggo nanti untuk kasus-kasus yang seperti ini bisa usul ke grup verifikator.
Oke. Jadi ada pertanyaan dari PNS yang 2001 Sospol 2002 Sospol, 2003 Administrasi Negara. Ini coba yang jelas dengan update yang terakhir saja. Untuk yang data belakangan mungkin nanti bisa chatting ke kami. Nanti coba kita akan konsultasikan ke BKN seperti apa. Mungkin ada kesalahan data mungkin ini. Tapi yang jelas untuk PDM ini kita fokus untuk data yang terakhir saja. Ngoten. Untuk riwayat diklat ketentuan dari BKN itu sebenarnya satu saja sudah cukup nggih Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak verifikatornya nanti juga tambah kerjaan nanti. Jadi kalau satu aja sudah hijau, ya sudah diisi aja. Yang terakhir saja. Dan sebenarnya untuk diklat ini ya hanya sementara ini untuk melengkapi data saja. Belum untuk yang ke lain-lain. Mungkin yang PDM yang tahun depan itu kita bisa masukkan semua data. Kemudian ada yang bertanya dari UPT Damkar. Jika anak belum memiliki KIA bagaimana Pak? Jadi di sini dokumen nomor induk kepegawaian itu bisa kita lihat di kartu keluarga. Jadi di situ mungkin nggak apa-apa pilih kartu KIA atau KTP gitu ya. Yang jelas kan itu di situ hanya mengisikan NIK-nya. NIK bisa dilihat di kartu keluarga. Sekian masuk grup tadi ya. Ini Mas, garis karsu hilang gimana? Ada pertanyaan dari SDN Turi 1. Jika garis karsu hilang bagaimana? Coba nanti ke BKD saja, ditanyakan ke bidang yang mengurusi, ke subit yang mengurusi. Tapi yang jelas dengan adanya My SAPK ini ataupun itu kan jadi kita jadi aware terhadap data kita. Jadi kita akan melakukan scan. Jadi diharapkan kalau ada scan-nya itu nanti kalaupun hilang kita masih punya filenya, scan-nya. Oke. Jadi untuk garis karsu ini sementara kalau jenengan belum ada bisa dikosongi. Tapi kalaupun pengen lengkap ke BKD saja, mungkin di BKD ada datanya, nanti diisi sesuai data yang ada di BKD. Lihat videonya aja ini. Oke, gitu aja nggih Bapak Ibu. Nanti kalau nggak jelas dengan Bapak Ibu bisa langsung ditanyakan di grup verifikator ataupun Bapak Ibu yang bukan verifikator nanti bisa pesan ke verifikatornya masing-masing untuk nanti mungkin dari verifikatornya ada solusi. Kalaupun itu tidak ada solusi bisa nanti ditanyakan di grup. Mungkin itu sudah cukup nggih. Udah jam 12 dan sudah nggak ada yang bertanya lagi. Kembali saya tekankan untuk semua ASN harus atau wajib mengisi PDM ini. Jadi saya harapkan semuanya nanti
harus selesai pada tanggal 14, sehingga semua data yang kita verifikasi nantinya bisa tepat waktu. Untuk teman-teman semuanya, untuk ASN yang kebetulan bukan verifikator, seperti yang disampaikan oleh Mas Joko tadi, ketika masih ada pertanyaan atau masih bingung, nanti bisa langsung menghubungi verifikatornya, biar teman-teman verifikator yang bertanya kepada kami yang ada di grup verifikator. Mungkin itu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dari pagi hingga siang ini. Mohon maaf atas semua kekurangan ini dan saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.